kakak ini keren sekali, mantap, bisa lulus S1 kurang dari 4 tahun atau 3 tahun 2 bulan atau mungkin 3,5 tahun, dan dia bisa lulus S1 atau sarjana itu tanpa skripsi, tanpa skripsi. Nah, memang di peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud boleh mahasiswa itu bisa selesai menyelesaikan sarjananya atau S1-nya tanpa skripsi. Nah, penerapannya di perguruan tinggi bisa bermacam-macam. Nah, di dalam sini di kakak Avianda ya kalau tidak salah namanya, saya lupa namanya. Nah, di UB ini di FISIP ya, itu di kakaknya yang diceritakan di beritanya ini dia melakukan penelitian. Jadi dia tidak skripsi tetapi dia menggantinya dengan melakukan penelitian di mana penelitian tersebut dipublikasikan. Jadi kalau ada yang belum tahu apa itu dipublikasikan, jadi diterbitkan di publisher di satu media di mana penerbitnya tadi itu terakreditasi. Jadi ada penerbit jurnal. Jadi kalau kalian yang memilih mengerjakan skripsi, nanti pasti kalian ujung-ujungnya adalah disuruh membuat jurnal. Jadi skripsi kalau sudah selesai, kemudian disuruh membuat jurnal dari skripsi yang kalian sudah buat tadi itu. Oke, nah kakak ini yang dari UB ini dia tanpa skripsi, tetapi dia di semester sebelumnya, semester 7 itu mulai semester 5 bahkan mulai menyicil mengerjakan penelitian, di mana penelitian itu adalah untuk diterbitkan jurnalnya di penerbit yang terakreditasi. Nah, yang kakak lakukan ini adalah jurnalnya tadi itu diterbitkan di Sinta 2, terakreditasi Sinta 2. Nah, karena kakak tadi itu bisa menerbitkan dan lolos gitu ya, diterima hasil jurnalnya tadi itu di penerbitnya, makanya dia mengajukan untuk tidak melakukan skripsi pada umumnya mulai dari nol. Jadi tidak mengerjakan skripsi sama sekali karena notabene sudah terganti oleh jurnal yang diterbitkan sama kakak tersebut di Sinta 2 tadi itu. Nah, apabila ada yang bertanya, terus lebih sulit mana ngerjakan skripsi dengan membuat jurnal? Gini teman-teman ya, kalau membuat skripsi tuntutannya simple. Simpelnya apa? Kalian harus bimbingan dengan dosen pembimbing, kemudian melakukan seminar proposal. Seminar proposal itu mengecek bab 1, 2, 3. Setelah itu apabila lolos, sudah selesai, kemudian melanjutkan mengerjakan analisisnya, pembahasannya atau bab 4 atau bab 5 kesimpulannya gitu ya. Contoh simpelnya beberapa perguruan tinggi berbeda. Nah, setelah itu melakukan seminar hasil. Setelah melakukan seminar hasil, kemudian direvisi, dibetulkan, sudah selesai. Nah, mainnya seperti itu kalau memilih skripsi. Nah, kalau kalian tahu setelah skripsi selesai itu kalian harus mengerjakan jurnal, di mana jurnal nanti itu akan menjadi miliknya kampus. Oke. Nah, itu mengerjakan skripsi. Nah, kakak Avianda ini itu mengerjakan penelitian langsung sama halnya seperti skripsi, cuma tidak melalui bimbingan. Tetapi gimana kok dia bisa terbit jurnalnya ke satu penerbit gitu ya, dimana apalagi penerbitnya itu adalah terakreditasi Sinta 2 lagi, tertinggi Sinta 1. Oke. Nah, dia saat menerbitkan jurnalnya, dia harus mengirimkan draftnya dulu. Oleh penerbitnya, pemilik jurnalnya, itu nanti dicek. Siapa yang ngecek? Yang ngecek adalah reviewernya. Apabila ada kesesuaian, disesuaikan lagi. Apabila ada revisi, direvisi lagi. Kemudian dicek lagi. Dan bahkan di awal apabila tidak memenuhi kebaruan, ya bisa jadi tidak diterima jurnal tersebut. Jadi seperti itu. Lebih rumit mana? Jelas lebih rumit penelitian. Tetapi
Walaupun lebih rumit, tetapi tahapannya tidak sepanjang skripsi. Nah, yang diterapkan di UB seperti itu. Makanya kenapa di UB mahasiswanya diperbolehkan tidak mengajukan skripsi apabila mahasiswa tersebut bisa membuat satu penelitian yang diterbitkan di penerbit yang memang terakreditasi. Saya tidak tahu ya, di sana minimal Sinta 2K atau mungkin Sinta 3 diperbolehkan gitu ya, saya tidak tahu. Tetapi berdasarkan data berita yang saya baca ini, kira-kira seperti itu. Kakak ini menerbitkan jurnalnya di akreditasi Sinta 2. Jadi notabene lebih sulit teman-teman kalau membuat jurnal dibandingkan skripsi. Tapi lebih enak mana? Lebih enak skripsi, karena kenapa? Anda dibimbing. Terus kalau buat jurnal apakah tidak dibimbing? Dibimbing juga, cuman perbedaannya pengujinya itu bukan dari kampus itu sendiri, tetapi dari reviewernya. Reviewer itu yang pemilik jurnal tadi itu. Kalau kakak tadi itu, saya lupa ya, menerbitkannya di jurnal mana. Intinya bukan di UB sendiri, tetapi di kampus lain, di penerbit lain. Nah itu kan otomatis orang lain, profesional lain atau dosen lain yang mengecek, yang menjadi reviewernya, karena notabene ya dari reviewer itu adalah ya dosen juga. Nah itu kalau ditolak ya sudah ditolak dan dicoba lagi, coba lagi, coba lagi. Nah kakak ini mengerjakannya hampir setahun dan itu diperbolehkan, dan mengerjakannya berdasarkan apa? Ngerjakannya berdasarkan tugas, dari tugas dilanjutkan sehingga dijadikan penelitian yang bisa menjadi sebuah jurnal. Jurnalnya diterbitkan di penerbit tadi itu yang terakreditasi Sinta 2. Gitu teman-teman. Jadi kamu masih milih skripsi kalau ada yang lebih murah, lebih mudah. Ya. Jadi teman-teman, itu tadi salah satu contoh yang mungkin bisa dicontoh sama teman-teman yang lainnya. Mulai dari awal enggak apa-apa ngerjakan penelitian. Baik itu nanti dibentukkan sebuah jurnal kemudian ditaruh di penerbit, atau mungkin dijadikan draft sebagai bahan nanti akan dilanjutkan di skripsi. Banyak jalan menuju Cina. Oke, sukses terus teman-teman. Ini inspirasi buat kita semua, buat teman-teman yang khususnya sedang mengerjakan skripsi, buat saya untuk bisa belajar sesuatu yang bisa lebih baik lagi yang berhubungan dengan penelitian. Terima kasih Kakak Fianda yang ada di berita ini, bisa memberi inspirasi kita semua. Sukses terus untuk Kak Fianda, sukses terus untuk teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, semoga cepat selesai dan cepat lulus. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di komentar, DM, saya usahakan segera untuk menjawab.